Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab An-Nasihah Lisyabab, nasihat bagi para pemuda. Ini asal judul kitab, karya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab atau risalah yang ditulis khusus bagi para ahli sunnah. Jadi kitab ini tidak diperuntukkan untuk mereka yang memang telah menyimpang, kelompok-kelompok tertentu, tidak, tapi bagi para ahli sunnah. Ketika terjadi perselisihan, ada perbedaan pendapat, yang mana fenomena yang ada adalah saling mentahdir, saling menghujat, bahkan mereka saling tidak tegur sapa, padahal sesama ahli sunnah. Nah, kitab ini diperuntukkan bagi kita semuanya, bagi mereka yang menisbatkan kepada sunnah. Beberapa mutiara nasihat beliau yang sudah kita baca. Yang pertama adalah bahwa setiap muslim, khususnya ahli sunnah, agar menyibukkan diri untuk memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Annal muslim ma'niyun bi islahi nafsihi wa sa'ihi fi tahqiqi najatiha wal ibti'ad an asbabi halakiha. Setiap muslim wajib memperhatikan apa? Kemaslahatan, kebaikan, memperbaiki diri sebelum orang lain. Itu dasarnya Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu shalihat. Baru setelah itu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini sebelum menasihati orang lain, maka diri sendiri terlebih dahulu perbaiki. Itu Allah mengatakan di sini ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini perbaikan diri, baru wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, perbaikan orang lain. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah, nasihat beliau adalah setiap muslim, khususnya ahli sunnah, dalam menjalankan agama ini, kalau ingin disebut sebagai ahli sunnah yang sejati, dia harus melaksanakan semua sisi agama, bukan hanya akidah, termasuk akhlak. Nah, termasuk akhlak, karena ada di antara anggapan sebagian ikhwah bahwa yang disebut ahli sunnah, disebut salafi, ahli sunnah wal jamaah adalah yang fokus memperbaiki atau yang fokus untuk selalu membenahi akidah. Ya, ini tidak benar. Nah, jadi harus memperhatikan apa? Sisi akhlak, adab, suluk, ibadah. Maka Nabi menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Contohnya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini akhlak. Beriman kepada Allah hari akhir, ini akidah. Dan setiap buku-buku akidah, beliau membawakan contohnya Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di awal pembahasan tentang akidah, di akhir kitab membahas tentang akhlak, adab-adab ahli sunnah wal jamaah. Yani ahli sunnah itu selain kokoh kuat dalam akidah keyakinannya, juga
dia berakhlak yang tinggi, berperangai yang tinggi. Demikian poin kedua. Jadi jangan salafi ahli sunnahnya beranggapan yang penting akidah, tanpa memperhatikan akhlak. Ya. Nasihat ketiga, ini sudah kita bahas sebenarnya, ini saya mengulang saja, jangan sampai lupa lagi. Yang ketiga, setiap ahli sunnah wajib untuk memperhatikan, bersemangat memberi jalan hidayah orang lain. Ya. Sebagaimana tujuan agung dari agama ini adalah hidayatul khalqi, memberi petunjuk kepada manusia atau kepada makhluk. Ya. Maka beliau menasihatkan, fa'ala man manallahu alaihim bil hidayah ila sunnah an yahrisu ala da'wati man dhalla anha aw qasara fiha ila tahqiqiha. Maka kepada yang telah Allah anugerahkan hidayah sunnah ini harus bersungguh-sungguh untuk berdakwah, menyeru kepada orang-orang yang sesat, yang tidak memahami sunnah ini, untuk supaya bisa mengenal, memahami sunnah. Jadi kita sudah mendapat hidayah sunnah ini, jangan sendiri kita ingin dapat hidayah, harus kita berusaha untuk dakwah. Nah, caranya bagaimana? Supaya, jadi jangan sekedar dakwah, tapi bagaimana agar kita ini menyeru diterima oleh manusia. Maka caranya dengan lemah lembut. Ya. Sebagaimana mu'allif memberikan contoh dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Jadi kita berusaha agar orang tuh mendapat hidayah betul-betul. Jangan sekedar yang penting saya sudah sampaikan kok, terserah dia. Enggak, tapi kita berusaha agar orang ini supaya bisa masuk ke dalam sunnah ini, supaya diterima di hati mereka ini bagaimana gitu. Itu yang dimaksud oleh mu'allif. Jadi bukan sekedar dakwah, sementing dakwah sampaikan, walaupun paham tidak paham urusan dia. Lah, harus bagaimana caranya kita maksimal supaya dakwah ini kita diterima oleh orang-orang yang memang belum paham, belum dapat hidayah. Contohnya Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Durhakanya luar biasa. Allah sebutkan bagaimana Fir'aun durhaka luar biasa. Lalu Allah memberikan metode dakwah agar diterima, yaitu dengan lin. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun oleh kalian berdua qaulan layyina. Apa artinya? Perkataan yang lemah lembut. Apa tujuannya kita lemah lembut? Kata Allah, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat, dia sadar, mudah-mudahan dia takut, jadi mudah-mudahan dia dapat hidayah. Baik, maka Nabi pun demikian metode dakwahnya. Jadi berusaha bagaimana agar diterima, semangat. Itu. Nah, kita juga demikian. Bagaimana orang lain supaya mendapat hidayah sunnah seperti Allah telah anugerahkan kita hidayah sunnah ini. Itu yang ketiga ya. Yang keempat jemaah, hendaknya bagi setiap penuntut ilmu, khususnya para duat apalagi, bisa membedakan antara mudarah dengan mudahanah. Apa itu mudarah? Mudarah itu lemah lembut dalam berinteraksi, dalam bergaul agar orang mendapat hidayah. Adapun mudahana artinya mengorbankan agama demi diterima, atau bahasa lainnya toleransi yang kebablasan, itu mudahana. Nah, celakanya para penuntut ilmu
khususnya apalagi kaum muslimin secara umum, dia tidak membedakan antara mudarah dengan mudahana atau menyamakan antara mudarah dengan mudahana. Karena di antara sebab penyimpangan para jamaah, prinsip yang pertama sebab penyimpangan adalah tidak membedakan hal yang tidak membedakan hal yang beda dan kuali bahasanya. Di antara sebab penyimpangan adalah apa? Membedakan hal yang sama dan menyamakan hal yang berbeda. Ini sebab penyimpangan jemaah. Kesyirikan adalah sebabnya kenapa? Karena dia menyamakan hal yang beda. Dia setarakan hal yang beda. Dia samakan Allah dengan makhluk. Ini kesyirikan. Syirik apa artinya? Taswiyah. Mensejajarkan, menyerupakan ghairallahi billahi, yaitu antara selain Allah makhluk dengan Allah. Nah, termasuk di sini. Di antara penyimpangan dia adalah dia menyamakan hal yang beda dan membedakan hal yang sama. Di sini dia samakan antara mudarah dengan mudahana. Ya. Dia bedakan antara mudarah, dia samakan antara mudarah dan mudahana. Apa tadi kesimpulannya mudarah? Mudarah itu seperti Musa ya kepada Fir'aun. Itu mudarah namanya. Bersikap lembut hatta kepada musuh, hatta kepada orang yang salah, supaya orang dapat hidayah, supaya berhasil dalam kita berdakwah. Itu mudarah jemaah. Maka mudarah itu diperintah agama, ya, bersikap lembut, ya, di dalam mempergauli manusia agar diterima. Itu mudarah. Adapun mudahana ini diharamkan. Karena yataqarrabu linnas, mudahana itu yataqarrabu linnas, dia lembut, mendekat kepada manusia, namun bitarki syai' minad din, dengan meninggalkan agama, mengorbankan agama. Maka bagi penuntut ilmu wajib memperhatikan, membedakan antara dua hal ini. Yang kesalahannya adalah ada orang yang menyamakan antara mudarah dengan mudahana, sehingga ketika kita bersikap mudarah dituduhnya apa? Lembek, lemah, dituduhnya tidak yakni membiarkan kesalahan, ya. Jadi lembek, lemah. Kalau disebut salafi, salafi yang mumayyi', salafi yang lemah, salafi yang tidak kuat, salafi yang tidak kokoh, itu artinya. Kalau bersikap lembut kepada orang yang salah, ya, dianggapnya setuju dengan kesalahan dan semisalnya. Kata penulis di sini, fa'ala talabatil ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu mura'atul farq, untuk memperhatikan perbedaan bainal amrain, antara mudarah dan mudahana. Fa inna minan nas man qad yadhunnu anna mudaratan nas birrifqi, atau anna mudaratan nas, karena sebagian orang mengira bahwa sikap lembut kepada orang, ya, warifqa bihim, lembut kepada orang itu dha'fun fid din, lemah dalam agama. Harusnya apa? Berarti harusnya keras, ya, ini tegas gitu. Kalau sikap lembut apalagi kepada misalnya orang yang salah, ya, dianggap setuju dengan kesalahannya, dianggapnya gitu. Padahal justru kita lembut kepada yang salah, orang salah itu agar supaya dia sadar. Nah, sebaliknya kelemah lembutan kepada orang itu dianggap iqraruhum alal batil, setuju dengan kebatilan, setuju dengan kesalahan orang tersebut, atau as-sukutu anil khata', atau diam atas kesalahan katanya. Ini diantara yang harus diperhatikan betul antara mudarah dan mudahana. Mudarah sikap lembut, adapun mudahana sikap mengorbankan agama.
Contoh jaga gereja ya, itu mudahana itu. Bukan mudarah, mudahana. Salawatan di gereja itu mudahana. Ya, bukan mudarah. Mudarah itu kita lembut sama orang dalam dakwah supaya diterima. Nah, nasihat kelima. Nasihat kelima. Enggak tuh sampai 4 kemarin kayaknya ya. Sampai mudarah mudahana ya. Nah, sekarang nasihat yang kelima. Khamisan. Lida'iyati fi da'watin nas maslakani syar'iyyani. Bagi seorang dai di dalam berdakwah menyeru kepada manusia ini ada 2 cara yang ditempuh, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ingat 2 cara ini apa? Yang pertama maslakut ta'lif, dengan cara ta'lif. Ta'lif merangkul. Itu cara kita dakwah. Yang kedua maslaku al-hajr. Yang kedua cara yang ditempuh adalah hajr. Nah, kita mulai dengar dikit-dikit sekarang ya kata-kata hajr. Bukan hajar, ya hajar gue hajar lu. Bukan hajar, hajr. Hajr. Pernah dengar kata-kata hajr? Apalagi yang suka sibuk dengan hal-hal seperti itu, hajr. Menghajar artinya mengisolir, tidak dikasih salam, tidak ditegur, dicuekin, dibiarkan, enggak ditegur. Bahkan kalau ngundang walimahan enggak datang, enggak usah, biar. Itu namanya dihajar. Jelas ya? Kesalahan sebagian para dai, para penuntut ilmu, seolah-olah dakwah ini hanya hajar saja. Ya. Dikit-dikit hajar, hajar, hajar. Padahal Nabi menempuh 2 cara. Maka keliru kalau ditempuh hanya 1 cara saja. Dan keliru kalau semua orang diperlakukan sama. Jadi kita melihat kapan maslahat bagi orang itu menghajar, ya hajar. Kapan maslahatnya dirangkul, ditaklif, ya taklif. Demikian Nabi mempraktekkan. Ya. Nah, ini poin kelima, nanti dilanjut poin keenam. Ini mu'alif sudah mulai membahas tentang masalah hajar. Di poin keenam atau nasihat keenam nanti tentang kaedah-kaedah dalam hajar. Jadi para jemaah sekalian, beliau mengatakan wa yukhti man yu'ammimu ahadal maslakaini ma'kulli ahad. Maka keliru kalau kita mensamaratakan, memukul rata, ya, memukul rata 2 metode dakwah ini kepada setiap orang. Ya, nggak dilihat, pokoknya taklif semua, atau yang satu hajar semua pokoknya. Tidak peduli orangnya kayak apa. Ini keliru. Bal yasluku ma'kulli mukhalif. Akan tetapi yang benar adalah harus ditempuh masing-masing kepada orang yang berbuat salah atau yang semisal itu, ma huwa arja fi qabulihi lil haqq. Mana yang kira lebih diterima dalam menerima kebenaran. Karena tujuan kita dakwah agar orang itu menerima kebenaran. Maka kalau dengan cara hajar lebih diterima, lebih membuat orang lebih cepat sadar dengan dihajar, ya hajar. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Tapi harus dengan yang taklif. 2 cara saja, imma hajar, imma taklif. Imma hajar, imma taklif. Keliru kalau hajar semuanya atau taklif semuanya. Fa in kana ta'lifu huwal anfa lil mukhalif. Namun sebaliknya kalau mungkin taklif dengan cara merangkul itu lebih maslahat, lebih manfaat bagi orang yang berbuat kekeliruan tadi, maka fahuwal masyru' fi haqqihi, maka disyariatkan dia untuk taklif. Paham ya? Mana yang lebih maslahat bagi orang, hajar atau taklif. Namun dua-dua ini dipraktekkan Nabi. Nabi enggak nyapa, enggak tegur sapa, Nabi enggak ngucap salam, iya, supaya orang sadar. Contohnya Nabi menghajar Ka'ab bin Malik
dan 2 temannya yang tidak ikut perang Tabuk. Ya. Dan Nabi perintahkan para sahabat lain agar jangan ucap salam kepada Ka'ab bin Malik, dan 3 orang ini jangan. Ketemu palingkan muka, jangan, biar sadar. Sampai 50 hari baru turun wahyu para jemaah. Kalau taubatnya diterima oleh Allah setelah 50 hari. Itu Ka'ab bin Malik dan 2 orangnya temannya ini memang cocoknya dihajar supaya sadar gitu. Dia tanpa udzur tidak mau ikut perang Tabuk, perang yang saat itu dilakukan di musim panas, di mana banyak penduduk Madinah saat itu sedang panen, ya, dan juga cuaca amat panas, dan juga Tabuk, ya, suatu daerah yang jauh dari Madinah, sehingga diuji betul-betul. Ya. Maka ada 3 sahabat yang nggak ada udzur. Kalau orang tua, orang sakit, orang lemah baru ndak ada udzur apa-apa. Nah, lalu datang perang, pulang dari peperangan, datang 3 orang ini menghadap kepada Rasul minta udzur, minta maaf. Namun turun wahyu, caranya adalah jangan dikasih maaf. Dihajar malah oleh Nabi, oleh para sahabat lain. Sakit jangan dijenguk. Itu hajar namanya. Nah, kita ndak. Orang berbuat salah dihajar, hati-hati, ini sesat, menyimpang, hajar. Ya. Dan juga nanti akan dijelaskan jemaah, kalau ahli sunnah yang berbuat salah, berbuat kekeliruan, ya, maka lebih pantas untuk berlemah lembut. Bagaimana Fir'aun saja yang Allah sebutkan fa innahu tagha, Allah perintahkan lemah lembut, bagaimana dengan yang berbuat salah itu adalah kaum muslimin, khususnya apalagi ahli sunnah. Ya. Taib. Faman salaka maslakat ta'lif ma'a man yusra fi haqqil hajr fa huwa muqassirun mufarritun. Maka siapa yang menempuh metode ta'lif, padahal yang disyariatkan harusnya hajar nih orang ini, tapi ditaklif saja, dirangkul saja, sehingga tidak sadar-sadar akhirnya. Maka ini termasuk orang yang telah berbuat salah, mentalib. Sebaliknya, waman salaka maslakal hajar ma'aman yusra fi haqqiha ta'lifu fa huwa munaffir wa mutasyaddid. Sebaliknya, siapa yang menempuh metode hajar padahal harusnya ditaklif, dirangkul, maka orang ini berarti telah munaffir, membuat orang lari dari kebenaran berarti, dan dia adalah mutasyaddid, orang yang memang keras berarti ini dalam dakwahnya itu. Ya, main hajar saja. Hajar namanya boikot, isolir, ndak ditegur, ndak disapa. Dan juga jemaah, di antara kesalahan kita lagi nih, hajar itu ada nanti di poin ke-6 insyaallah. Hajar itu ada batasan. Misalnya kita hajar orang yang salah supaya sadar, kan itu tuh jemaah. Dihajar kok ndak sadar-sadar, ya ndak boleh dilanjutkan, berhenti, rangkul sekarang sudah. Datangi, ya akhi, ana hajar antum nih. 1 bulan sudah lamanya ana hajar antum. Antum tidak sadar-sadar, sudah sekarang ana rangkul antum lagi sudah. Antum tidak sadar-sadar sih. Tidak hajar seumur hidupnya, sampai mati mengajar. Kefala. Dan juga nanti hajar itu maslahat tidak dilihat. Maka masuk poin ke-6 sekarang. Yang ke-6, nasihat ke-6. Ini mu'alif sudah berbicara di poin 6 masalah hajar dan kaidah-kaidahnya, ya, dan tujuan-tujuan hajar. Di poin ke-5 kesimpulannya adalah metode dakwah Nabi adalah antara hajar dan ta'lib atau targhib dan tarhib, istilahnya gitu kan. Mengancam, menjanjikan. Menghajar, mentaklif. Apa taklif tadi? Merangkul, dirangkul, didekati malah. Kalau hajar sebaliknya, dijauhi, ditinggalkan, jangan ditegur sapa. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan kalau orang yang sedang dihajar itu ngundang untuk walimahan, padahal mendatangi walimah hukumnya wajib. Tapi kalau ini orang yang sedang dihajar, maka tidak wajib datang. Tidak wajib datang. Lalu menghajar juga nanti ada syarat, jemaah, disebutkan nanti di poin ini, ke-6 ini. Nah, hajar juga ada syarat.
Apa syaratnya? Yang menghajar harus punya kekuatan. Ya, kalau menghajar lemah ya tidak berguna sama sekali. Yang dihajar orang kuat lagi. Contoh di kampung antum yang tidak tahlilan cuman antum. Semua orang tahlilan. Lalu antum menghajar tahlilan. Orang yang tahlilan antum hajar. Itu bukan antum menghajar, antum yang dikucilkan. Bagaimana satu orang menghajar orang sekampung? Mungkin sekampung atas pimpinan Pak RT, Pak RW-nya ya, menghajar satu orang yang berbuat salah. Ya, misalnya apa? Itu baru kuat menghajar seperti itu. Orang akan sadar kalau sekampung menghajar dia. Bisa jadi memang enggak, bisa jadi dihajar sekampung pun dia menter, enggak mau dia bahkan. Nah, maka berhentikan. Nah, sekarang kaidahnya dalam masalah hajar menghajar. Sadisan yang keenam, yusra'ul hajru li salasati maqasid syar'iyyah. Menghajar itu jemaah disyariatkan dengan 3 tujuan syariat. 1, al-hajru li maslahatil hajir. Yang pertama, kemaslahatan bagi yang menghajar itu sendiri. Kemaslahatan bagi dia. Apa masalah bagi dia? Supaya aman agamanya, akidahnya gitu. Jadi antum menjauhkan diri antum dari orang yang sesat. Ini hajar maslahat bagi antum sendiri yang menghajar. Jelas ya? Seperti menghajar ahli bid'ah. Antum tidak mau bergaul sama ahli bid'ah karena takut akan mempengaruhi kesesatan penyimpangannya, kecuali bagi ulama yang dipastikan tidak akan mengganggu, tidak akan membahayakan kepada agama dia, seperti para ulama itu tidak masalah. Tapi bagi orang awam, penuntut ilmu apalagi awam, menghajar orang sesat misalnya, tujuannya apa? Supaya dia terselamatkan dari penyimpangan orang yang sesat tersebut. Maka ini namanya al-hajr li maslahatil hajr. Ya. Maka setiap muslim wajib menjauhi setiap yang merusak, membahayakan agama dia, jangan bermajlis dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan menghajar adalah al-hajru li maslahati al-ummah. Menghajar itu tujuannya kemaslahatan umat. Ya. Artinya kita menghajar si fulan ini supaya umat terselamatkan dari penyimpangan, dari kesesatan, ya. Dan menghajarnya akan berpengaruh, bermanfaat. Contoh para jemaah, contoh Nabi menghajar manfaat untuk manusia, umat adalah Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang punya utang. Kenapa Nabi? Ini kan menghajar jemaah. Lihat orang mati saya dihajar sama Nabi ya. Nabi tidak mau nyolatkan orang yang punya utang, jenazah yang punya utang. Berarti Nabi menghajar ini, jenazah ini, menghajar jenazah, ya kan? Itu kan menghajar namanya. Nabi tidak mau menyolatkan, menghajar berarti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perhatian bagi sahabat-sahabat umat. Agar jangan kayak gini, mati punya utang. Nabi nggak mau sholatkan nantinya. Gitu cuma. Karena Nabi nggak mau nyolatkan, ya. Tapi Nabi perintahkan sahabat untuk menyolatkan. Jelas ya? Kata Nabi kepada sahabat apa? Sallu ala sahibikum, salatlah kalian. Aku enggak mau salatkan. Nabi enggak mau nyolatkan juga orang yang mati bunuh diri. Enggak mau nyolatkan. Ini namanya hajar. Nabi ini menghajar ya. Orang yang mati bunuh diri, Nabi menghajar orang yang punya utang. Nabi tidak mau salatkan mereka ini. Tujuannya apa? Tujuannya kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan bagi umat. Sehingga pengaruhnya besar. Jadi sahabat ini takut nggak mau lagi mati dalam keadaan punya utang. Dan sering kita sampaikan jangan sampai utang ya akhi. Nabi itu berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal magharam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Nabi sejajarkan dosa dengan utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal magharam. Kata para ulama menunjukkan utang ini adalah dosa. Nabi sampai sejajarkan, Nabi berlindung. Nabi punya utang ketika meninggal.
baju besi beliau tergadaikan dengan 60 sok gandum kepada orang Yahudi. Lalu ditebuslah oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi punya utang. Iya, utang boleh, tapi karena hajat, adanya kebutuhan. Jangan utang hal yang tidak perlu. Ganti HP baru, bela-belain utang. Padahal HP-nya masih bagus. Tapi karena ada model baru, penasaran. Ya. Ibu-ibu ikut arisan, itu juga tidak perlu. Jadi ibu-ibu nggak boleh. Jangan ikut-ikut arisan-arisan begitu. Karena arisan itu akadnya utang cuma. Setelah menang arisan, dia akan bayar. Itu utang, kecuali memang ada hajat. Nafsul mu'min mu'alaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Ruh seorang mukmin tertahan dengan sebab utangnya sehingga dilunaskan. Maka ahli waris ini tolong perhatikan. Kalau kerabat kita meninggal, orang tua antum, siapapun, yang harus diperhatikan adalah utangnya. Ada ndak utang? Ambil dari harta mayit sekalipun. Ya. Jangan ribut mikir warisannya. Harta mayitnya utang ada ndak? Hatta kalau habis semua harta mayit untuk dibayarkan utang ndak masalah. Kita nggak dapat warisan ndak masalah. Jangan utangnya dibiarkan, warisannya dibagi-bagi. Ya. Taib. Tujuan yang ketiga, al-maqsidus tsalits. Al-hajru li maslahatil mahjur. Menghajar tujuannya agar maslahat bagi yang dihajar, orang yang salah, orang yang berbuat kesalahan dihajar. Ya. Seperti orang berbuat maksiat atau ahli bid'ah, ya. Atau siapapun. Dan hajar ini para jemaah tidak harus ahli bid'ah saja. Hatta ahli sunnah sekalipun tidak masalah. Bahkan mungkin keluarga kita, antum mungkin ingin mendidik saudara kerabat antum supaya sadar, dihajar, boleh. Tapi jangan, itu tadi perhatikan kaidah-kaidahnya. Pertama, kitanya kuat enggak? Yang kedua, maslahat enggak dia kalau dihajar? Misalnya antum punya saudara rusak, akhlaknya buruk, suka apa mungkin utang enggak bayar utang, kemana-mana utang apa? Antum hajar. Ana nggak mau lagi melihat antum kalau antum masih terus melakukan itu, misalnya. Nah, coba dihajar. Mungkin 1 bulan, mungkin biarkan. Ternyata tidak sadar-sadar. Ada yang sadar cuma. Iya maaf ya akhi, ana minta maaf, ana insya Allah sudah tidak mau lagi ana. Nah, itu baru bagus itu. Kita rangkul kalau sudah begitu. Karena tujuan kita menghajar bukan benci, justru karena apa cuma? Karena sayang sama dia, supaya dia ini sadar. Jadi menghajar kita ini kayaknya memang benci. Jadi menghajar seumur hidup saja, sampai mati tidak ada ampun. Kebala. Baik. Yang ketujuh ini dawabit ya. Kaidah-kaidah dalam menghajar. Yang ketujuh, yang bagi linadhir fi hajril mukhalif li maqsidil thalith min maqasidil hajr. Poin yang ketujuh, hendaklah bagi yang hendak menghajar untuk menerapkan masalah hajar untuk memperhatikan 3 tujuan tadi yang disebutkan di poin keberapa? Di poin ke-6. Yaitu apa? Menghajar yang tujuannya untuk kemaslahatan yang menghajar, yang kedua umat, yang ketiga orang yang dihajar. Ya. Maka memperhatikan 3 ini. Huwa hajrul mukhalif li maslahatihi. Itu menghajar terhadap pelaku kesalahan demi kemaslahatan dia yang berbuat salah tersebut. Wa islahihi mura'atu dawabit syar'iyyah. Dengan cara apa? Memperhatikan dawabit, yakni patokan-patokan di dalam menghajar. Di antara patokan itu yang pertama sekarang.
Jadi nasihat ketujuh penuh mu'alif menjelaskan, memberikan nasihat kepada kita, kalau menghajar perhatikan kaedah-kaedahnya. Baik. Sekarang yang pertama, ma yata'alaq bil hajir, yang berkaitan dengan si pemboikot, si penghajar. Wa huwa an yakuna qawiyan mu'assiran, yang menghajar itu harus yang kuat, yang memiliki pengaruh. Kalau antum lemah, nggak usah menghajar karena tidak manfaat. Apalagi yang dihajar, contohnya tokoh yang punya banyak pengikutnya, oh malah antum yang kena dikucilkan nantinya. Wa huwa an yakuna qawiyan mu'assiran bihaitsu yu'assiru hajruhu fi zajril mukhalif. Karena nanti dia akan berpengaruh terhadap pelaku kesalahan tersebut. Kalau yang menghajar punya kekuatan. Amma in kana dha'ifan, adapun kalau lemah, fa inna hajrahu la yu'addil gharad, maka hajarnya tidak berguna. Hajarnya tidak membuahkan hasil tujuan, tidak. Wa hadza idza kana al maqsud, dan ini apabila tujuannya minal hajr, dari menghajar adalah ta'dibul mukhalif, agar pelaku kesalahan ini sadar, memberi pelajaran. Amma in kanal qasdu, tapi kalau tujuan menghajar an-nadhar li maslahatil hajir, tapi kalau kemaslahatan bagi yang menghajar, segi pandang, sudut pandangnya, bihasu yukhsha alaihi dharar fi dinihi, karena khawatir agama dia misalnya pengaruh dari atas kesalahan dia, maka hajar tanpa memperdulikan kuat lemah. Paham tidak jemaah? Kalau menghajar tujuannya maslahat bagi orang yang dihajar, maka kita harusnya kuat. Tapi kalau menghajar tujuannya adalah kita agar selamat dari penyimpangan orang, maka tidak peduli lemah kuat, yang penting kita pokok jauhi sudah selesai. Kalau tujuannya apa? Menjauh untuk kemaslahatan kita yang menghajar. Sekarang yang kedua, ma yata'allaqu bil mahjur, yang berkaitan dengan orang yang dihajar, diboikot. Wa huwa an yantafi'a bil hajar, maka harus memperhatikan apa? Apabila yang dihajar mendatangkan manfaat, yaitu yu'assir fihi fi ruju'i ilal haq, itu apa? Supaya dia kembali kepada kebenaran. Yang dihajar kan menyimpang misalnya, maka supaya balik kepada kebenaran, ya, maka itu perhatikan. Amma idza kana la yantafi bihi, namun kalau sebaliknya tidak bermanfaat dihajar, bal qad yazidu, bahkan lebih parah, dihajar malah lebih parah jemaah, malah dianya tambah ngawur, tambah sesat, tambah menyimpang, wa bu'dan wa inadan, semakin jauh, wa inadan, semakin membangkang, maka fala yusra' hajruhu, maka jangan dihajar. Nah, ini kan kadang ini hilang kaidah ini. Enggak peduli, pokoknya hajar wis. Wa hadza yarji, berarti ini kembali imma ila ma jubila alaihi ba'dun nas minal quwwah wa syiddah wa damil khudu'. Ini dikembalikan biasanya kepada orangnya itu yang dihajar. Mungkin orangnya memang lemah, sehingga dihajar itu langsung takut, langsung sadar. Ada orang yang dihajar malah nantang, ayo kowe sampai mati aku juga gelem. Malah dihajar malah balik apa? Balik menghajar, menantang. Ini jangan, sudah. Jangan. Yang keberapa? 3. Ma yata'alaq bin nau'il mukhalafah. Ini berkaitan dengan jenis pelanggarannya jemaah dalam menghajar. Lihat jenis pelanggaran, ya. Jadi falaisa hunak nau'un minal mukhalafat yumkin an yuqal yuhjar 'alaiha fi kulli halin aw la yuhjar 'alaiha fi kulli halin. Jadi masalah pelanggaran ini tidak bisa kita katakan pelanggaran ini harusnya dihajar, sementara kalau ini harusnya ditaklib, enggak gitu. Enggak gitu, tapi disesuaikan dengan kondisi jemaah. Ya. Kama yadhunnul ba'du, sebagaimana anggapan sebagian orang,
anu yuhjar 'alal bid'ah dunal ma'asi. Contohnya kebid'ahan dihajar. Tapi kalau kemaksiatan di bawah kebid'ahan enggak usah dihajar. Ini keliru prinsip ini, gitu maksudnya. Bisa jadi bid'ah ya justru ditaklif. Bukan dihajar, dinasihati baik-baik. Contoh jemaah, orang Syiah misalnya, tetangga antum Syiah. Dan ini miskin, kasihan ya nih. Dia ini jahil. Dia ini jahil karena ya ikut-ikutan saja. Maka ahli bid'ah ini kan, Syiah ini kan berarti dia bukan tokohnya, bukan apa, dia mungkin tidak pahami gitu saja. Maka mungkin cocoknya ditaklif ya kawan. Salam tidak masalah, salam. Tapi kalau ini tokohnya, tetangga antum Syiah ini tokohnya, hajar sudah, tokohnya. Sudah tidak usah salam sama tokoh kayak gini. Gitu. Beda, jadi bedakan. Jadi ahli bidah pun dibedakan. Pelaku maksiat yang di bawah bid'ah juga demikian. Mungkin hajar, mungkin taklif. Metodenya dilihat jenis kesalahan. Jadi keliru kalau mengatakan yang dihajar harus bid'ah-bid'ah saja, kalau taklif hanya yang maksiat-maksiat biasa. Tidak. Bahkan ya kawan, kesalahan sedikit pun Nabi menghajar. Kesalahan sedikit. Jadi bukan masalah ini berat dihajar, kalau tidak berat tidak hajar lah. Bukan begitu metodenya. Ya, bal yusra al hajr ala kulli mukhalafatin walau kanat saghirah. Bahkan yang benar itu tetap dihajar ya, yang namanya kesalahan walaupun kecil, bila perlu dihajar. Itu maksudnya. Idza kanal mukhalif mimman yusra hajru, kalau memang bila perlu dihajar. Jadi jangan, oh enggak boleh hajar ya, kenapa? Ini kecil kesalahannya. Lah, bukan masalah kecil ndaknya. Kalau orang ini supaya sadarnya dihajar, ya hajar. Kecil atau besar, nggak peduli kesalahannya. Kalau orang ini cocoknya ditaklif, ya ditaklif. Besar kecil, nggak peduli. Jelas cuma ya? Jadi jangan dipahami kalau besar dihajar, kalau bid'ah dihajar. Nek bukan bid'ah nggak hajar, ditaklif. Lah, nggak gitu. Kadang bid'ah pun ditaklif, kadang dihajar. Maksiat juga kadang ditaklif, kadang dihajar. Dosa-dosa kecil, kesalahan kecil, kadang ditaklif, kadang dihajar. Maka madarun nadhar fi hadil masalah, maka yang penting tinjauannya apa ikhwan? Maslahat enggak, manfaat enggak. Itu aja sudah. Itu aja. Maka Rasul pernah menghajar sahabat Ammar bin Yasir. Nabi tidak ucap salam. Gara-garanya kecil padahal. Karena Nabi yakin pasti dia ini sadarnya dengan itu. Dihajar sama Nabi. Padahal dia memakai minyak za'afaran. Sekecil kan kesalahannya. Pakai minyak za'afaran saja sampai dihajar sama Nabi. Nabi tidak salam. Nabi tidak jawab salamnya Ammar bin Yasir. Maka kita harus lihat ini orang salah. Kita harus tahu cuma. Sebelum menghajar itu tahu ini orang karakternya apa, cocoknya diapakan nih orang, ditaklif atau dihajar. Itu loh jemaah. Jangan langsung oh cocoknya taklif, pasti. Enggak, belum tentu. Lihat, maka perhatikan bagaimana karakternya. Contoh kalau ada tokoh agama yang memang banyak pengikutnya berbuat salah, kita prinsipnya apa? Nah, dilihat dulu apa yang masalah, dihajar apa ditaklif. Nah, kemudian menghajar berkaitan dengan waktu dan tempat. Itu tadi jemaah. Menghajar di masyarakat, antum menghajar masalah kebidahan di tengah masyarakat. Contoh mungkin tahlilan. Ini tidak bisa, nggak boleh antum hajar masalah tahlilan. Karena antum tidak akan kuat. Karena itu sudah merajalela di masyarakat. Menghajar Syiah di Iran. Di Iran. Iran gudangnya Syiah. Menghajar orang Syiah di kampung antum yang semuanya Sunni mungkin. Di kampung antum yang semuanya ahli sunnah gitu kan. Ini tidak menghajar Syiah di Iran. Menghajar tahlilan di kampung antum yang semua masyarakatnya begitu. Maka antum yang akan diusir dari kampung. Ini tolong perhatikan tentang zaman dan makan. Waktu juga harus sesuai para jemaah. Harus sesuai. Kalau waktu dan tempat ini memang dikuasai oleh ahli sunnah, maka ahli sunnah saat itu menghajar misalnya
ahli bid'ah contohnya, itu baru cocok. Tapi kalau tempat dikuasai ahli bid'ah dan antum ahli sunnah menghajar mereka, ini tidak cocok. Ya, makanya Syekhul Islam mengatakan, walihada kana yufarraq bainal amakin allati kasrat fihal bid'ah. Maka dibedakan tempat yang banyak kebid'ahan di situ. Kama kasrul qadar, sebagaimana aliran sesat pengingkar takdir itu banyak di Basrah. Di Basrah saat itu banyak kaum mengingkari takdir misalnya. Maka tidak cocok menghajar pelaku-pelaku pengingkar takdir ini di Basrah. Kalau di daerah lain mungkin. Di Basrah tidak cocok karena di situ semuanya rata-rata pengingkar takdir. Wat tanjim bi Khurasan, atau di negeri Khurasan misalnya banyak ahli nujum. Ya, wa tasyayyu' bil Kufah, atau banyak Syiah di Kufah atau di Iran. Ya, maka tidak cocok dihajar. Demikian pula wa yufarraq bainal a'imma al-muta'in wa ghairihim. Juga dibedakan antara para pemimpin yang memiliki banyak pengikut dengan yang selainnya, dibedakan. Ya, dibedakan karena tidak akan bermanfaat. Jadi kita tetap kembalikan masalah tidak menghajar itu. Baik, yang kelima, ma yata'allaq bi muddatil hajarna, berkaitan dengan waktu hajar, rentang waktu. Ya harus disesuaikan jemaah. Ya, jenis kesalahannya dan semisal. Mungkin ada orang yang dihajar cukup sehari, 2 hari, atau sebulan, atau 2 bulan. Di antaranya mungkin ada yang kurang ini kayaknya, harus ditambah. Ya demikian. Karena kalau dihajar kelamaan nanti akan putus asa, bisa jadi orang bukan sadar, malah putus asa, atau bahkan bisa jadi malah membangkang. Ya. Berikutnya, cukup cuma nasihat yang ke-8, cukup ya? Berarti ada jilid. Masa ada jilid berikut, jilid ke-4. Iya. Hah? Iya, ini kan sesi 3 ya? Ya. Ya sudah, nanti lagi sesi 4 insyaallah ya. Monggo, ada tanya soal jawab? Nggih, monggo Pak. Barakallahu fiik. Pakai mic, iya. Ya, mengenai hajar ini kita terapkan di lingkungan keluarga, bagaimana Ustaz? Taib. Ya sama, menghajar pun di lingkungan keluarga, bahkan di keluarga kita mungkin punya kekuatan ya sebagai kepala keluarga. Tapi tetap lihat masalah tidak, karakter anak kita perhatikan, karakter istri. Ini istri cocoknya di apa nih supaya sadar nih? Ditaklif atau dihajar? Ada istri yang tidak bisa dihajar, nggak bisa jemaah. Maunya ditaklif. Nah ini memang harusnya demikian. Istri yang berbuat salah supaya sadar, supaya apa? Ditaklif. Ditaklif dengan cara misalnya keluarkan dompet, kesek-kesek 100.000. Kalau dengan itu sadar, halas, jangan dihajar. Anak-anak kita juga gitu. Anak-anak kita berbuat salah, bagaimana caranya? Dihajar, didiemin, dicuekin, gak dikasih jajan, atau malah semakin membangkang. Demikian caranya di keluarga. Juga perhatikan karakter, perhatikan juga waktu, perhatikan juga kesalahan-kesalahannya. Ya, cocoknya diapakan. Ya. Demikian. Dan tentu kita hanya menjelaskan kaidah atau teori, patokan-patokan, namun tetap dikembalikan kepada kita masing-masing punya kemampuan menilai, ya, cocok tidaknya diterapkan dalam keluarga. Nah, yang lain? Nggih. Ini berkaitan dengan kepentingan. Ada sebuah kasus itu seorang, di posisinya seorang anak, 3 orang yang kemarin meninggal, di mana lingkungan keluarga ini masih semuanya pro pernikahan, begitu juga di kampus tersebut. Nah, apabila kita pakai taklif, itu kadang-kadang malah menjurus ke anak. Misalnya begini, kalau kita nggak ikut tahlilan, maka putus silaturahmi. Ajarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tapi kalau kita ikut andil di situ, misalnya kita bantu, kita
kita jaga pakaiannya saja, apakah itu tidak termasuk mudahana? Taib. Jadi dibedakan antara taklif dengan mudahanah tadi. Jadi kalau seperti itu, jangan sampai kita takut dikucilkan, takut dicaci, dihina, dimaki, atau takut kita dimusuhi, ya, sehingga caranya kita mengorbankan agama. Ini namanya mudahana. Kalau taklif ini kita merangkul orang, ya, supaya orang itu sadar menerima kebenaran, ya, didekati. Itu tidak mengorbankan agama. Baik, termasuk hal ini adalah mudarah, ya. Mudarah. Jadi mudarah dengan taklif ini mirip, ya. Nah, jadi tolong dibedakan. Kalau seperti itu kasus di keluarga kita, ya kita jangan pedulikan, ya. Tidak ada kita istilah mengorbankan agama demi supaya keluarga kita senang dengan kita atau menerima kita, tidak memusuhi. Kita masih banyak dengan cara-cara lain, dengan mudarah misalnya, tapi tidak mudahana. Kalau mudahana itu tadi ikut bantu-bantu acara, itu sama saja ta'awun dalam kebatilan, jemaah. Itu mudahana. Tapi mudarah dalam hal-hal lain kita baik. Kita datangi ketika di luar acara tahlilan ini, kita datangi, kita baik, ya. Minta maaf atau yang semisal, dan tolong minta toleransinya, dan kita juga baik memberi hadiah, memberi bantuan pertolongan. Ini baru namanya mudarah seperti itu. Tapi kalau ikut-ikutan, walaupun kalau enggak kita ikut, cuman kita enggak duduk mungkin ketika acaranya, cuman kan membantu hadir juga di situ, ya. Maka ini termasuk mudahana. Cuman dikembalikan kepada keimanan masing-masing. Orang yang enggak tahan ya berarti nanti akan jatuh kepada mudahana. Walaupun mudahana tingkatannya tidak sama. Mudahana yang berat, ringan, tapi itu mudahana namanya. Jelas ya? Jadi supaya ingin kita dibaiki, diterima, namun dengan mengorbankan agama. Nah, ya. Tadi Ustaz kan menerangkan masalah wajib, ya. Itu gimana Ustaz kalau waktu sholat di masjid itu terus ujian keras-keras, jadi sholat sunatnya bisa terganggu gitu. Maksudnya itu apa? Itu termasuk mengajar apa enggak itu Ustaz? Kita sholat kalau di masjid itu keras-keras ya. Baik. Kalau memang kita terganggu sehingga kita tidak khusyuk, ya maka kita tinggalkan, cari di masjid yang lain. Tapi kalau tidak, ya istilahnya mengganggu tapi tidak terlalu bisa kita masih melakukan, maka tidak perlu kita untuk cari masjid yang jauh-jauh. Karena kita kemarin sudah kita jelaskan di hukum asal jemaah, berjamaah kita itu harus cari masjid itu yang dekat rumah. Enggak boleh kita melewati masjid sementara masjid di dekat kita tinggalkan. Ini hukum asal demikian. Tapi ketika mengganggu sholat tidak khusyuk, karena kehusuan sholat harus dijaga. Apalagi kita meyakini imamnya mungkin sholatnya bisa jadi tidak sah, bacaan Qur'annya salah. Dan salah baca itu ada yang membuat sholat tidak sah loh jemaah. Ketika salah baca surah Al-Fatihah yang merubah arti. Surah Al-Fatihah ya, itu tidak sah sholatnya. Kalau salah baca selain Al-Fatihah, walaupun merubah arti, sholatnya tetap sah. Kalau Al-Fatihah karena rukun sholat Al-Fatihah. Sehingga kalau salahnya sampai merubah arti, tidak sah. Nah seperti ini hajar, jauhi. Ya, imam seperti itu. Tapi ini menghajar masalahnya untuk kita saja, supaya kita sholatnya sah. Ya. Terus boleh tidak menghajar imam ini? Ya. Dilihat kalau masalah menghajar imam kan tadi kaedahnya maslahat enggak, ya bagi yang lain maslahat enggak, atau malah nimbul fitnah, malah nimbul semakin parah misalnya, malah kita semakin dikucilkan orang. Nah, maka diperhatikan kalau menghajar untuk orang. Ini kalau masalah untuk kita ya hajar imam seperti itu kita tinggalkan. Tapi masalah untuk kita saja kan, kita enggak menghajar imam tersebut untuk kemaslahatan yang lain atau kemaslahatan imam itu enggak. Tapi untuk kita saja, kita tinggalkan sholat dari imam seperti itu atau masjid yang seperti itu. Nah, Allah.
Enggak masalahnya itu, Ustaz, apa pujian yang keras-keras itu gimana itu, Ustaz? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh itu jemaah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran bahwa berzikir itu khufyatan, ya tadarruan. Ya tadarru, dengan tadarru itu apa artinya? Merendahkan diri. Wa khufyah, dan pelan. Itu zikir. Demikian pula Nabi SAW pernah melarang sahabat zikir keras ketika, padahal jemaah, sahabat zikir keras itu padahal itu di jalan loh jemaah, pulang perang. Bayangkan, pulang peperangan. Kan kalau pulang peperangan di jalan itu kan wajar. Ya kan? Maksudnya menurut kita wajar, namanya di jalan pulang peperangan. Tapi tidak, kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Yani rendahkan suara kalian. Fa innakum laisa tad'una ghaiban shaiman aw ghaiban. Ya, karena kalian tidak menyeru zat yang tuli. Allah tidak tuli. Aw ghaiban, atau Allah tidak gaib. Kalian menyeru zat yang sami'an qariban. Zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat. Maka yang suka zikir keras-keras itu seolah menyangka Allah budak. Kata Nabi itu jemaah. Konsekuensinya kan gitu. Kalian tidak menyeru zat yang tuli atau zat yang gaib, tapi kalian menyeru zat yang maha mendengar dan zat yang dekat. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau keras-keras seolah menyangka Allah itu budak. Juga sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, sampai Allah turunkan ayatnya menjawab pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'idun hatta aqaribun rabbuna hatta nunaji am ba'idun hatta nunadi. Wahai Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh sehingga kalau dekat cukup kita berbisik, atau jauh sehingga kita harus teriak kalau doa, kalau zikir? Maka Nabi diam. Nabi diam saat itu. Maka Allah yang menjawabnya. Allah menurunkan firman-Nya, surah Al-Baqarah, ayatnya diapit oleh ayat puasa. 186 ya. Sebelumnya 185. Coba dicek ya, pokoknya ayat ini diapit oleh ayat puasa. Yaitu Allah berfirman apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Ujibu da'wata da'i dada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku dekat, kata Allah. Dekat. Aku mengijabah siapapun orang yang doa, maka penuhilah perintahku agar, dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Ini Allah turunkan ayat ini berkaitan atau diapit oleh puasa, menunjukkan puasa bulan berdoa. Nah, jadi Allah itu apa? Kesimpulannya Allah yang jawab langsung, Allah dekat. Berarti apa? Sahabat kan nanya tadi, kalau dekat dunaji, bermunajat, berbisik. Itu zikir doa. Ya. Dan ini subhanallah, speaker itu jemaah, speaker masjid itu hanya satu saja untuk adzan. Selain itu nggak ada fungsi lain. Hatta ceramah itu jangan pakai speaker ceramah itu. Ya. Karena apa jemaah? Ceramah pakai speaker, keluar itu orang sibuk, orang ndak niat ngaji, memang sibuk, kesibukan, dengar ceramah, ndak ada masalah. Bahkan timbulnya mengganggu. Termasuk bacaan Quran, dzikir apapun, termasuk puji-pujian. Ya. Yang paling parah apa namanya? Rebanan pakai apa? Di luar speaker lagi. Ini musibah. Ya, suaranya sudah kadang tidak nyaman, ya. Artinya suaranya tidak enak gitu loh. Karena yang bukan penyanyi asli suaranya. Ya, ini musibah, ganggu saudara. Apalagi kalau orang kafir yang dengar, ini malah semakin dikhawatirkan menjauhkan mereka dari hidayah akhirnya. Kata orang kafir apa? Lah kok podo karo agamaku nyanyi-nyanyi kaya ono. Lah podo nek podo nyapa aku mlebu Islam kan ada coba. Maka pelaku bidah itu merusak agama, ya. Tapi cukup ya, ini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.